Kejadian nyata yang amat mengerikan ini datang dari sebuah kota kecil di wilayah Virginia, Amerika Serikat. Tepat pada tahun 1897. Warga kota Granbury digemparkan oleh sebuah kejadian mengejutkan atas tragedi berdarah yang menimpa seorang wanita yang bernama Elva Sonahater. Saat itu, Elva Sonahater yang tengah hamil ditemukan tak bernyawa dalam kondisi tidak wajar oleh bocah tetangganya sendiri. Kepalanya dalam keadaan miring dan mata terbelalak, kaki dalam keadaan lurus, satu tangan di samping tubuhnya sementara tangan lainnya berada di atas dadanya. Tak lama kemudian, Dr. George Wakenapp datang untuk memeriksa jenazah Elva. Namun sesampainya di sana, suami Elva sudah memandikannya dan mengenakan baju berkerah tinggi. Saat Dr. Knapp memeriksa tubuh Elva, suaminya terus memeluk kepalanya dan terus menangis, hingga kemudian Knapp tidak dapat meneruskan pemeriksaan, dan menetapkan bahwa kematian Elva disebabkan oleh komplikasi kehamilan. Jenazah Elva kemudian dibawa ke rumah masa kecilnya untuk dimakamkan. Saat pemakaman, suami Elva bertingkah aneh. Dia terus mengotak-atik tubuh Elva, memakaikan pakaian tidak wajar sebagai pakaian pemakaman. Mendandani tubuh Elva dengan kerah tinggi dan syal, kemudian menutupi kepala Elva dengan kain dan menutupi wajahnya. Ia pun meletakkan bantal dan segulung kain di bawah kepala Elva. Semua orang merasa heran, tapi menganggap itu keanehan biasa karena suami Elva sedang berduka. Semua orang tak sedikit pun menaruh curiga kecuali ibu Elva, Mary Jane Haster. Sejak dulu dia tidak suka dengan suami Elva, dia yakin bahwa pria itu penyebab kematian putrinya. Dia berdoa setiap hari agar Elva kembali dari kematian dan menunjukkan kebenaran tentang kematiannya. Ternyata doanya pun terkabul. Arwah Elva mendatanginya selama 4 malam berturut-turut untuk menceritakan kejadian yang menyebabkan kematiannya. Dia mengatakan suaminya Sue secara brutal dan kejam memukulinya yang sedang hamil karena dia tidak memasak hidangan daging untuk makan malam. Sue mematahkan lehernya dan memelintir kepalanya sampai terbalik. Arwah Elva Hatter kemudian menghilang dengan terus memandangi ibunya. Mary Jane segera pergi mendatangi pengacara di kota, John Preston, dan meminta agar kasus yang berkaitan dengan kematian putrinya diperiksa ulang. Tidak jelas apakah Preston mempercayai cerita hantu yang diceritakan Mary Jane kepadanya. Tetapi Preston segera menemukan kejanggalan dalam kematian Elva. Ketika dia mulai mengumpulkan fakta, Preston kemudian membuka kembali kasus kematian Elva dan mengautopsi mayat Elva. Bekas tangan pun ditemukan di lehernya, yang menunjukkan bahwa Elva telah mati dicekik. Lehernya patah hingga terbalik kepalanya, sama persis dengan apa yang diceritakan oleh Mary Jane. Namun, tidak ada bukti bahwa pembunuhnya adalah suami Elva sendiri. Karena itu Preston terus menyelidiki kasus ini dan mulai menggali masa lalu Sue. Pria ini menikah 2 kali sebelum akhirnya menikah dengan Elva. Istri pertamanya mengajukan gugatan cerai, sementara istri keduanya meninggal secara misterius. Sue pernah dipenjara karena mencuri kuda. Selama di penjara, dia berencana menikahi 7 wanita. Masa lalu Sue yang tidak terlalu bagus adalah bukti yang cukup untuk Preston. Setelah itu, kasus dibuka kembali dan Sue diadili atas pembunuhan istrinya. Preston berusaha menghindari isu tentang arwah Elva mendatangi ibunya karena pengadilan akan menganggapnya tidak sah secara hukum. Namun belakangan, justru publik makin mempercayai cerita ibu Elva dan Sue dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bisa jadi cerita hantu ini hanya dikarang-karang oleh ibu Elva Mary Jane, tapi bisa juga arwah Elva benar-benar datang dan menceritakan semuanya.
Namun faktanya, semua bukti yang Ibu Elva terima dari mimpinya ternyata benar dan suami Elva dihukum karena kejahatannya. Tetaplah bijak dalam berbuat dan tetaplah berbuat baik setiap hari. Jadilah pribadi pemaaf, jangan lupa untuk selalu bahagia. Salam saung Abah, Sampurasun.